Hei, kamu tahu nggak apa persamaan video ini sama progres kamu? Ya, benar. Sama-sama slow-mo. Udah lama, udah bertahun-tahun, masih aja jadi kerucut. Kerucut, jancuk. Hola, salam fans Garuda. Kali ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama tentang bagaimana kesiapan para pemain abroad timnas Indonesia jelang menghadapi tim Samurai Blue Jepang pada 15 November 2024 mendatang, dan kabar buruknya setelah itu Arab Saudi akan datang di tanggal 19-nya dengan pelatih baru rasa lama yaitu Herve Renard yang dulu pernah membawa The Green Falcon mengalahkan tim Tango Argentina di Piala Dunia Qatar 2022. Dan kini ia kembali lagi mengarsiteki Arab Saudi saat nanti di GBK melawan timnas Indonesia. Kemudian topik yang kedua tentunya kita akan membahas kengenesan tetangga sebelah yang untuk kesekian kalinya ditolak sparring lagi sama tim Keroco Mediocre cuma buat ngisi kegabutan di FIFA Matchday bulan ini sama demi sekedar naikin ranking FIFA doang. Kali ini kita sebagai fans Garuda harus lebih realistis dan balik ke mode tahu diri. Karena nggak main-main, dua laga berat menanti kita sekaligus menjadi rintangan skuad STY dalam perhitungan nasib di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Setelah sebelumnya kita gagal memenuhi target bawa pulang 4 poin dari kecurangan anak AFC, Timnas Bahlul Rain, dan jadi korban eksperimen STY lawan tim juru kunci Tiongkok. Dua hal tersebut terpaksa membuat fans timnas kini harus kembali membumi sadar diri karena chance kita kali ini agak menyempit ditambah dua lawan kita yang merupakan raksasa Asia langganan Piala Dunia. Pasalnya setelah Kevin Dix kemungkinan belum tersedia November ini untuk memperkuat lini pertahanan dari channel Bung Harpa, sekarang kita bahas kabar pemain keturunan yang lagi abroad di luar negeri. Masih dari tanah Inggris, kita ingin ke Wolverhampton Wanderers, di mana klub tersebut kita ingin tahu kabar dari Justin Hubner. Setelah sempat cedera pasca pulang dari Cerezo Osaka, Jepang, kayaknya nih orang macam kehilangan tempatnya di Wolves Under 21. Padahal sebelumnya dirinya ini kapten di Under 21 Wolverhampton Wanderers tersebut. Dan sampai sekarang masih sulit bersaing untuk kembali mendapatkan tempat utamanya di Wolves Under 21. Ini menjadi kekhawatiran kita jelang menghadapi Jepang dan Arab. Semoga dia cepat bugar dan kembali ke peak performance-nya. Makanya gak heran sempat ada isu Elkan Bagot bakal welcome back ke tim nasional Indonesia. Karena lumayan banyak yang ngarepin agar STM mau nurunin egonya sedikit untuk kembali memanggil Elkan Bagot guna melapisi kebutuhan lini belakang sambil nunggu ketersediaan Kevin Dix di Maret mendatang. Walaupun sebenarnya kondisi Elkan sendiri juga nasibnya 11-12 sama Hubner yang lagi sama-sama ngembalin match fitnessnya pasca cedera. Cuma kan nggak ada salahnya manggil dia lagi kalau sewaktu-waktu dibutuhin untuk pemantul di lini depan kayak waktu lawan Jepang kita bisa curi satu angka di Piala Asia kemarin kan. Berkat kontribusinya juga narik perhatian para pemain Jepang yang pada fokus ke tinggi badannya Elkan Bagot sehingga menyediakan celah kosong buat Sandy Walsh mencetak gol ke gawang Onana Suzuki. Karena jangan salah kalau kalian ingat waktu di Piala Asia kemarin, salah satu kelemahan tim yang kolektivitasnya kuat bermain bola-bola bawah seperti tim nasional Jepang ini, justru obat penawarnya adalah bola-bola atas. Terbukti selain melawan timnas kita ketika mereka kecolongan lewat gol Sandy Walsh dari situasi bola mati atau bola-bola atas juga, beberapa kali mereka kecolongan kayak lawan Vietnam itu juga bola-bola mati, bola-bola atas ya, situasi set piece. Kemudian ketika melawan dua raksasa Asia, salah satunya Irak dan Republik Islam Iran, dua tim kuat ini selain mengandalkan dari sisi strength, kekuatan fisik, mereka juga mengandalkan kelebihan postur tinggi badan mereka. Disinilah salah satunya kita membutuhkan orang-orang setinggi Elkan Bagot. Walaupun untuk materi pemain yang ada sekarang aja posturnya udah tinggi-tinggi ya, tapi dengan ketambahan Elkan Bagot akan lebih baik lagi. Karena kita berkaca dengan dua tim kuat di Asia seperti Irak dan juga Iran. Ketika melihat performa kedua tim ini menjadi antitesis dari permainan kolektivitas bola-bola cepatnya tim Samurai Blue Jepang. Yang kalau kita lihat dari segi ranking sebenarnya kedua tim ini masih di bawah Jepang. Karena Jepang ini kan tim terbaik dari sisi ranking di Asia. Mereka peringkat 15, sementara Iran peringkat 19. Dan Irak berada di peringkat 56 dunia. Tapi mampu mengalahkan Jepang. Dua-duanya dengan skor 2-1 dan dua-duanya bermain bola-bola atas. Jadi mereka tidak terdikte bola-bola bawah seperti Jepang. Mereka justru yang mendikte
menguasai Jepang dengan bermain bola-bola atas, dan itu merepotkan tim nasional Jepang, akhirnya harus hempas oleh tim nasional Iran. Ketika itu tim nasional Iran adalah tim terkuat kedua di Asia setelah Jepang. Nah, berkaca dari dua match tersebut menjadi referensi untuk Sinteyong bagaimana caranya menghadapi Jepang. Karena itulah obat penawarnya, yaitu bola-bola atas. Tinggal pemain kita mampu nggak kapasitasnya bermain bola-bola atas. Bukan long ball asal-asalan ya, tapi long ball yang terukur. Atau bola-bola silang yang benar-benar tepat dan efektif. Karena itulah salah satu penawar melawan tim dengan kolektivitas kuat sekaliber Piala Dunia seperti Jepang. Karena kalau nggak kayak gitu, jangan sampai kita yang kebawa ritme permainan skuadnya dia. Karena kalau sampai kita yang kedikte, yang ada kita yang habis meskipun bermain di kandang kita sendiri di GBK. Mengingat materi pemain kita yang kualitasnya ya apa adanya. Satu lagi pemain kita yang merumput di kasta kedua Liga Inggris yaitu Tejo atau Nathan Chuaon. Yang sejak balik dari Herenveen sampai sekarang belum pernah sekalipun diturunin oleh pelatihnya. Tercatat ia baru mendapatkan 1 kali caps kesempatan bermain bersama klubnya di Swansea City. Bahkan dari data primer yang tercatat, hingga 9 pertandingan beruntun, Tejo nggak pernah main sama sekali di semua ajang. Sehingga begitu mengkhawatirkan. Kayaknya si pelatih Swansea ini agak terlalu terpaku sama posisi aslinya Nathan di left back kiri. Padahal si Tejo ini masih bisa ditempatkan di DMF. Agak geser sedikit ke gelandang bertahan kalau memang dia mau. Balik lagi, keputusan ada di pelatih. Semoga Tejo juga bisa mendapatkan match fitnessnya pas bela timnas Indonesia nanti. Dari Inggris kita bergeser ke Italia. Kalau tadi kita bahas pemain yang kondisinya sering absen dan jarang dapat kesempatan menit bermain. Kalau sekarang kita bahas pemain yang seenggaknya masih sanggup bersaing untuk mendapatkan tempat di klubnya. Dari Serie A sendiri ada Bang Jai. Seperti biasa, Jai Itzes ini posisi aslinya adalah center back atau back tengah. Di CB tengah ia bermain 50%, tapi dalam beberapa kesempatan ia sering digeser ke CB kanan 30% dan CB kiri 20%. Ini merupakan satu dari sekian banyak pemain abroad kita yang masih konsisten main reguler di klubnya. Apalagi dia berhasil tembus ke kasta tertinggi Liga Italia ya kan. Dari Italia kita sedikit bergeser ke Belgia. Di sana ada 3 pemain timnas kita. Ketika derby klub isinya ada pemain timnas, Dender lawan KV Mechelen berakhir dengan kemenangan telak klubnya Sandy Walsh dengan skor 2-5. Tapi sayangnya di pertandingan tersebut Sandy Es Krim gak dimainin sama sekali. Cuma nontonin dari bench, mungkin karena dia sempat cedera dan masih harus pemulihan. Sementara Wak Haji Ragnar Oratmangun masuk di menit ke-70 dan berhasil menyumbangkan 1 gol untuk timnya di detik-detik terakhir. Lumayan lah ya. Masih dari Belgia, satu lagi si blunder Patinamai yang sebelumnya tercatat sebagai camat di klubnya, KS Eupen, akhirnya sekarang berhasil mengemas 4 caps beruntun dan mendapatkan match fitnessnya untuk naik ke peak performance-nya kembali. Dan ini 90 menit pertama dia main untuk klubnya. Jauh banget kan persaingan kita dengan materi para pemain abroad Jepang yang udah pada main reguler dapat tempat jadi andalan di klubnya ketimbang kita yang baru dapat 90 menit pertamanya. Itulah kenapa kita jangan terlalu banyak berharap, bos. Cukup dukung dan doakan, apalagi buat para fans kardus dan kaum FOMO nih ya, yang mana paham hal-hal beginian. Dari Belgia kita geser dikit ke Belanda yaitu Eredivisie. Di sini banyak banget para pemain abroad dari Indonesia. Kita awali dari Tom Haye atau Profesor Toha. Kali ini fantastis, ia berhasil menaikkan match fitnessnya, tampil luar biasa, di mana kali ini ia gendong klubnya mendapatkan kemenangan pertama buat tim calon degradasi itu Almer City. Bayangin 5 kali starter beruntun di Eredivisie bersama klub barunya ini, hingga 90 menit full lawan klubnya Calvin Vertonghen yaitu NEC Nijmegen. Sehingga total ia membukukan 401 menit dari 5 match. Wow, cukup konsisten ya, dan semoga selalu konsisten. Kalau bisa jangan ada lagi cadangin Profesor Tom Haye ini, karena ngaruh banget perannya itu, walaupun memang dirinya ada masalah di kebugaran tiap main di iklim yang cuacanya panas kayak di GBK tempat kita. Nah, sekarang kita bergeser ke lawannya Prof Toha di Liga Belanda kemarin, yaitu Calvin Antwerpen. Kita tahu semua bahwa kemarin lawan klubnya Prof Toha, dia main di babak kedua. Tapi tenang aja, biasanya juga dia starter kok. Kalau enggak ya super sub. Intinya beliau ini masih konsisten dapat menit bermain reguler bersama klubnya di Eredivisie. Sementara Eliano Randers atau adiknya Tijani Randers ini akhirnya dapat kesempatan meski cuma 10 menit dan terakhir 33 menit bermain setelah sebelumnya di 3 match ia absen sama sekali nggak dimainin bersama FC Zwolle. Artinya di sini pelan-pelan dia mulai mengembalikan kepercayaan dirinya dan mudah-mudahan pemain per style yang bisa bermain di banyak posisi ini bisa ngasih efek kejut lawan Jepang. Dan yang terakhir, the one and only, si paling mahal
berasal dari FC Twente El Nyengir Mes Hilgers. Bermain di center back kanan, penampilannya luar biasa saat timnya menang telak 5-0. Dia salah satu aktor yang menyumbangkan gol dan asisnya juga. Dan sekedar info, ini gol keduanya di musim ini ya. Dimana gol pertamanya saat melawan Salzburg. Walaupun timnya nggak lolos, makanya turun ke Liga Jeruk UEFA League. Dan ini menyamai rekornya di musim lalu. Semoga performanya terus konsisten hingga ia dapat menemukan chemistry-nya di timnas Indonesia. Sementara itu kita bergeser ke Liga Australia. Di situ ada El Clemmer Rafael Strijk yang bermain di Brisbane Roars dan baru mendapatkan 1 caps-nya. Semoga dia segera mendapatkan tempat utama di klub tersebut karena biar gimana pun ini adalah andalan Sintayong di lini depan. Sementara Martin Paes yang awalnya sering bermain reguler di MLS sempat cedera dan baru pemulihan, semoga cepat pulih dan balik lagi ke peak performance-nya agar tak digeser kembali oleh kiper utama FC Dallas. Dari sini kita tahu itulah kenapa SC sempat nengok ke Como karena kita butuh pelapis yang sepadan. Nah, dari raport yang barusan kita spill di sini, kita sebagai fans harus tahu diri di mana posisi kita. Seperti apa kualitas para pemain kita yang sebenarnya. Kebayang nggak, dari 17 pemain abroad cuma 3 hingga 4 pemain yang benar-benar konsisten dapat tempat di klubnya. Bandingin dengan 19 pemain abroad Jepang yang hampir semuanya jadi andalan di klubnya masing-masing. Udah bukan nyari menit bermain lagi kayak kita. Karena itu ekspektasi kita perlu dikondisikan dan disesuaikan benar-benar sesuai keadaan. Jangan kayak sebelah yang nggak sadar diri sama kapasitasnya sendiri. Yang mana timnas PBB-nya itu udah jauh ketinggalan sama tim nasional kita. Dimana kita saat ini sedang sibuk ke round 3, nyiapin diri buat lawan tim-tim kuat langganan Piala Dunia, dia masih aja nyari-nyari lawan sparring. Selain ngotot buat nyali ranking India biar dapat pot 1 di kualifikasi Piala Asia, karena mereka kan buat ke Piala Asia aja harus kualifikasi dulu, nggak kayak kita yang emang udah lolos otomatis sambil ngopi nungguin dia pada di Arab untuk langsung main di putaran final Piala Asia 2027 nanti. Makanya mereka kemarin sempat minta tolong timnas pusatnya India buat nyariin lawan sesama perindapan macam Bangladesh, Maladewa, Sri Lanka. Tapi masalahnya satu pun dari tim Kroco itu nggak ada yang mau sparring sama si baju kuning ini. Kan padahal serumpun cup itu cuma jadi candaan kita doang, tetapi bener-bener coba diwujudin sama FAM seolah kayak alam pun mendukung apapun yang jadi lawakan jiran cabang Frida. Tapi sayangnya tim-tim itu kan pada nolak. Nah, akhirnya apa? Mereka cari lawan kan, karena satu pun nggak ada yang sudi lawan mereka. Mereka akhirnya balik lagi dapat bumbu dapur. Timnas Laos seolah nggak terima timnas juniornya diikat. Sekarang senior yang ngajakin rematch. Padahal jelas-jelas kemarin juniornya aja nggak sanggup ngalahin. Sampai-sampai komentar fans-fansnya itu pada ngamuk, ngegeruduk FAM. Mereka bilang, dibagi duit sama kerajaan segini aja budgetnya FAM. Setakat dia aja level kita. Negara ASEAN lain makin berkembang. Kita tak paham apa yang Midin sedang buat. Malaysia dari senior ke junior semua gagal. Kecewa. FAM, kita nih hina kali di mata dunia. Dari senior ke junior semua tak layak. Sama serumpun kita pun ditolak Maldives dan Bangladesh. Padahal FAM ini kasih ASEAN. Apa benda nih wey? Kita nak jumpa Laos. FAM, inilah macam mana lah kita orang nih nak counter netizen Indon. Kalau korang pun buat malu tim sendiri. Tuh quality yang kita ada. Tahap kita makin lama makin ditinggalkan. Itu sebab lawan kita pun yang di bawah-bawah lebih jauh dari kita. Dulu, kini, dan selamanya. Udah, sampai di sini kebersamaan kita tentang mengulas kesiapan timnas Indonesia jelang ronde ketiga melawan Jepang dan Saudi Arabia, serta membahas tentang penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh tetangga ngenes kita. Terima kasih telah menonton. Leave your comment below. See you and thanks for watching. Hei, kamu tahu nggak apa persamaan video ini sama progres kamu? Ya, benar. Sama-sama slow-mo. Udah lama, udah bertahun-tahun, masih aja jadi kerucu, cancu.
Oh ya guys, recommended ini adalah portable magic device, sebuah alat canggih yang multifungsi untuk kesehatan maupun kecantikan. Nah, untuk kesehatan, alat ini berguna untuk orang-orang yang memiliki masalah kesehatan, mulai dari kekentalan darah, penyebab kolesterol, stroke, jantung koroner, pegal-pegal karena kecapean, atau apapun yang berhubungan dengan syaraf, ya, mau itu syaraf kejepit, ya, ataupun tentang kelumpuhan. Alat ini praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Lagi pula, alat ini juga merangsang pemulihan sistem syaraf agar kembali berfungsi secara optimal seperti sedia kala, dan juga mengencerkan kekentalan darah dan memperbaiki molekul-molekul darah agar bisa mengalir secara sempurna dan mengalirkan nutrisi yang kita makan untuk keseimbangan tubuh kita. Nah, kalau untuk kecantikan maupun ketampanan, alat ini berguna untuk mengencangkan kulit yang sudah kendur dan meremajakan kulit agar senantiasa kencang dan tetap awet muda. Jika tertarik, silahkan pesan segera di nomor yang sudah tertera ini. Terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. See you.